Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, seorang sahabat bernama Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka." Qala, "Qul amantu billahi summa istaqim." Amr Sufyan bin Sulaiman bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak bertanya lagi kepada seorang selain daripada dirimu." Maka beliau mengatakan, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomalah." Istiqomah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan yaitu berjalan di atas jalan yang lurus, yakni di jalan agama Islam yang lurus, tanpa belok ke kanan dan tanpa belok ke kiri. Dan istiqomah ini meliputi semua kewajiban lahir dan batin, dan juga meninggalkan semua larangan di dalam Islam. Karena itu dari definisi ini jelas bahwa tuntutan untuk istiqomah itu adalah pada semua syariat Islam tanpa kecuali. Dan istiqomah ini mudah untuk diucapkan, tapi berat dalam realisasinya. Namun dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keimanan dan istiqomah, begitu juga kemudian dalam hal meneladani apa yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat dalam hal istiqomah, maka ini akan membantu kita dalam istiqomah. Dan ada juga satu pelajaran yang pernah terjadi sebagaimana dikisahkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya, bahwa ada seorang punggawa kerajaan yang selalu mendampingi raja. Satu ketika dia mendengarkan ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit buta yang dideritanya. Nah, pada saat itulah kemudian dia membawa hadiah untuk kemudian disembuhkan. Pemuda ini mengatakan, "Saya tidak bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda mau, maka berimanlah kepada Allah. Aku akan berdoa agar Allah menyembuhkan penglihatan Anda." Dan alhamdulillah itu kemudian terjadi. Kembalilah dia bekerja mendampingi raja sebagaimana aktivitasnya sehari-hari. Tapi raja heran pada waktu itu, kenapa dia penglihatannya bisa pulih. Maka dia pun bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Maka punggawa kerajaan ini mengatakan, "Rabbku." Maka raja ini yang merupakan raja yang zalim pada masa Bani Israel, dia katakan, "Adakah Rabb selain diriku?" Maka punggawa kerajaan ini dengan mantap, karena keimanan yang telah merasuk ke dalam dirinya yang diajarkan oleh seorang pemuda yang beriman kepada Allah dan begitu yakinnya dan istiqamah, dia mengatakan kepada raja tadi, "Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika itulah kemudian punggawa ini disiksa sampai kemudian akhirnya dia mengaku bahwa dia diajarkan oleh seorang pemuda, maka ini juga disiksa, dan mengaku bahwa yang mengajarkan pemuda tadi adalah seorang rahib pendeta, ia pun juga kemudian disiksa dan kemudian diminta kembali kepada kawannya. Tidak mau kembali kepada kawannya, pendeta itu digergaji dari ubun-ubun sampai terbelah kakinya. Jadi rahib ini kemudian menjadi terbelah, meninggal dalam keadaan istiqamah. Kemudian kembali kepada punggawa itu pun juga sama, digergaji dari ubun-ubunnya sampai kemudian terbelah hingga kakinya, tidak mengubah keyakinannya, tapi istiqomah
kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian pemuda ini lain, dia tidak digergaji, dibawa ke gunung, namun Allah menolongnya berkat doanya. Kemudian dibawa ke laut untuk ditenggelamkan, dia pun berdoa kepada Allah, dia pun selamat. Maka pemuda ini mengatakan, kalian tidak bisa membunuh saya kecuali dengan satu keadaan. Maka raja pun mengatakan, apa itu? Kumpulkan manusia dan kemudian taruh saya di lapangan, dan kemudian panah saya. Sebelum memanah, ucapkanlah kalimat dengan nama Tuhan pemuda ini, maka kalian pasti bisa membunuh saya. Maka itu pun dilakukan. Sebelum kemudian memanah, diucapkanlah demi Tuhan pemuda ini. Panah melesat, lalu kemudian matilah pemuda tadi. Tapi apa dampaknya setelah itu? Pemuda ini rela mati, tapi seluruh kerumunan manusia menyaksikan kejadian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memang kemudian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, maka Allah turunkan malaikat yang kemudian mengatakan kepadanya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Kami yang menjadi penolong kalian di dunia dan di akhirat. Nah, para pemirsa yang budiman, di tengah kondisi kita seperti sekarang ini, yang jauh dari kehidupan khilafah pada masa Rasulullah dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lingkungan kehidupan itu benar-benar kehidupan Islami, tapi mereka tetap dituntut tetap istiqomah menjalankan kehidupan beriman dan kemudian tetap berdakwah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap istiqamah. Fastaqim kama umirta, dan tetaplah kamu istiqamah, yakni beriman dan berdakwah sebagaimana yang diperintahkan. Nah, itu kemudian dalam kehidupan Islam pada waktu itu, para sahabat pun juga kemudian tetap dituntut istiqamah, dan mereka memiliki keimanan yang paling tinggi. Bagaimana dengan kita yang jauh dari para sahabat, dan kemudian kehidupan sekuler menyelimuti kehidupan kita, kehidupan kapitalisme menyelimuti kehidupan kita, semuanya serba bebas, lepas daripada agama. Maka inilah tantangan yang seperti Nabi mengatakan, bagaikan menggenggam bara api. Nah, tentunya kalau bisa istiqomah, itu kemudian pahalanya besar. Akan tetapi bahwa di sana ada kewajiban fastaqim kama umirta, yaitu tetaplah beriman, berpegang teguh kepada prinsip keyakinan, dan kemudian tetap mendakwahkan, artinya mengajak manusia untuk hidup dalam tatanan kehidupan Islam. Nah, karena itulah bahwa kehidupan seperti ini memang berat tantangannya. Sejak dahulu para nabi pun juga memang berat tantangannya, karena memang Allah telah menjadikan sebagai satu sunnatullah. Di kalangan para nabi itu ada musuh, yakni Allah berfirman dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami menjadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan setan, baik dari kalangan manusia maupun jin, yang sebagian yang lain membisikkan kata-kata yang manis untuk menipu sebagian yang lain dari kalangan manusia. Dalam ayat lain dikatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Artinya, kalau kita ini umat Islam ditakdirkan menjadi para pendakwah, para penyeruh agama, yakni balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, maka otomatis para pendakwah itu akan juga mengalami hal yang sama, karena para nabi demikian, maka kaum muslimin pun juga kemudian demikian. Khususnya para pengemban dakwah pasti akan menghadapi tantangan, yaitu dari kalangan syaitan, baik berwujud manusia maupun jin, yang kemudian membisikkan kata-kata manis
penuh dengan kebohongan untuk menipu manusia agar tersesat dari jalannya, bengkok ke kiri atau kemudian ke kanan. Tak tahu kemudian tantangannya berasal dari orang-orang berdosa, yakni egoisme, mempertahankan kemudian pragmatisme untuk demi kemudian kepentingan mereka. Nah, ini adalah tantangan. Nah, karena itulah dalam ayat Fussilat itu di ayat ke-32 dikatakan fadharhum wama yaftarun. Nah, biarkanlah mereka dengan kebohongan-kebohongan mereka, tinggalkanlah mereka dengan kebohonganmu. Artinya jangan dipedulikan terhadap tantangan itu, tetaplah kemudian menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat agar kemudian manusia-manusia yang tersesatkan ini bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah disinilah urgensitas daripada istiqomah agar kemudian dakwah ini tetap berjalan dan cahaya itu kemudian tetap menerangi di sekeliling masyarakat di lingkungan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.